Ya, baik. Saat ini kita akan memusatkan perhatian kita semuanya kepada materi yang ada dalam buku anak-anak kami, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun kompetensi dasar yang terdapat di dalam materi tersebut, pertama adalah mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang keempat, mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan materi pelajaran kita pada hari ini adalah 1. Sistem pembagian kekuasaan negara. Kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pembagian kekuasaan negara. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Dan pengertian kekuasaan negara yaitu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sekarang masuk kepada materi konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Nah, dan kata kunci dalam pembelajaran ini adalah kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi
bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yaitu berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, yang termasuk di dalamnya adalah kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Sedangkan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi,
agama, moneter, dan fiskal. Sekarang kita masuk ke pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia secara skema. Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kekuasaan legislatif, dipegang oleh kekuasaan yudikatif, dipegang oleh kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dijalankan oleh kekuasaan moneter. Kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Lahir sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otoda atau otonomi daerah diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pembentukan kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Berikutnya, kedudukan lembaga kementerian. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada bab 2, Kedudukan dan Urusan Pemerintahan, kementerian berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukannya juga tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama, satu sama lain, seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Berikutnya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas 3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Sekarang kita masuk kepada materi kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga pemerintah non-kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh presiden. Pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan presiden. Presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada keinginannya saja. Lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia: Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bako Surtanal, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bappetan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral,
dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 3. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai dan roh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat. A. Kebebasan, terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. B. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kontrol publik. C. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. D. Supremasi hukum. Ya, baik anak-anak kami, berhubung karena waktu kita sudah tiba ataupun sudah habis, maka jam pembelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya ataupun minggu depan. Selamat pagi.